Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menghadiri wisuda PKN STAN tahun ke-2025, hari yang penuh rasa bahagia, haru dan lega bagi 991 wisudawan PKN STAN yang resmi menapaki awal perjalanan pengabdian mereka. Dalam sambutannya, Menko Purbaya menyampaikan selamat kepada seluruh wisudawan dan para orang tua yang menjadi bagian penting dari keberhasilan ini. Menko Purbaya berpesan agar para wisudawan selalu bekerja dengan hati. Purbaya juga berharap para wisudawan dapat menjadi agen perubahan, terus berinovasi, dan jangan pernah berhenti belajar. Pertumbuhan dunia masih menghadapi tantangan akibat dampak tarif impor Amerika Serikat yang menyebabkan ketidakpastian tetap tinggi. Namun, ekspektasi perbaikan ekonomi ke depan mulai menguat. Di AS, aktivitas ekonomi yang masih lemah berdampak pada berlanjutnya pelemahan pasar tenaga kerja sehingga mendorong the Fed memangkas Fed Funds Rate sebesar 25 basis point pada Oktober 2025 menjadi kisaran 3,75 hingga 4%. Sementara itu, perekonomian Eropa, Jepang, Tiongkok, dan India juga belum dipengaruhi antara lain oleh masih lemahnya konsumsi rumah tangga meskipun berbagai stimulus telah diberikan. IMF merevisi ke atas pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 ke 3,2% dalam laporan 2025. Outlook Juli 2025 sebelumnya di 3%. Meskipun masih lebih rendah dibandingkan tahun 2024 di level 3,3%. Didorong kondisi keuangan yang lebih longgar, kesepakatan dagang AS dengan negara mitra utama, ekspansi fiskal di sejumlah negara berkembang, serta penurunan inflasi. Momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia menguat dan diperkirakan mencapai target pemerintah tahun 2025. Pada triwulan 3 2025, konsumsi rumah tangga dan investasi tetap terjaga baik dengan dukungan pemerintah bersama otoritas moneter dan sektor keuangan. Penjualan retail September 2025 tumbuh 5,8%. Tumbuh 5,8% year on year. Di bulan Juni 1,3%. Diikuti keyakinan konsumen terhadap kinerja pemerintahan dan ekonomi yang terus membaik. Aktivitas manufaktur kembali berada di area ekspansif pada akhir triwulan ketiga 2025 dengan Purchasing Managers Index atau PMI manufaktur mencapai 50,4 di bulan Juni 2025. Manufaktur mencapai 50,4, Juni 2025 kontraksi di 46,9 dan berlanjut ke 51,2 pada bulan Oktober 2025. Utamanya ditopang oleh kenaikan pesanan baru selama 3 bulan berturut-turut, sejalan dengan surplus neraca perdagangan triwulan ketiga 2025 yang mencapai 14 miliar dolar. Atau tumbuh 63,4% quarter to quarter dan 112,1% year on year karena kuatnya daya saing produk Indonesia. Penempatan kas pemerintah 200 triliun rupiah sebagai cash management turut meningkatkan likuiditas perekonomian, tercermin dari pertumbuhan uang primer sebesar 13,2% year on year. Likuiditas perekonomian juga meningkat sejalan dengan kebijakan moneter longgar dan ekspansi likuiditas, dengan pertumbuhan uang beredar dalam arti luas atau M2 mencapai 8% year on year pada September 2025, lebih tinggi dibandingkan 6,5% year on year
pada bulan Juni 2025. Ke depan, investasi akan terus diperkuat, termasuk melalui peran Danantara sebagai pengungkit investasi swasta, serta upaya penciptaan iklim investasi yang kompetitif dengan pembentukan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah atau Satgas P2SP. Belanja APBN untuk mendukung aktivitas konsumsi dan produksi diperkuat melalui percepatan implementasi program strategis serta pemberian stimulus dan dukungan insentif bagi sektor prioritas yang disinergikan dengan kebijakan moneter dan sektor keuangan. Perkembangan positif aktivitas ekonomi dan koordinasi kebijakan memperkuat optimisme ekonomi Indonesia akan tumbuh di atas 5,5% year on year pada triwulan keempat 2025 dengan dukungan stimulus 34,4 triliun rupiah. Secara full year 2025 diproyeksi pertumbuhannya akan mencapai 5,2%. Pasar SBN menunjukkan perbaikan kinerja pada triwulan ketiga tahun 2025. Yield Sun seri benchmark tenor 10 tahun turun 62 basis point year to date ke level 6,36% di akhir triwulan ketiga 2025 dan terus turun hingga level 6,07% pada 31 Oktober 2025 atau turun 95 basis point year to date. Spread Sun seri benchmark tenor 10 tahun dengan US Treasury tenor 10 tahun juga turun ke level 221 basis point pada akhir triwulan ketiga 2025 dan 196 basis point pada 31 Oktober 2025. Pasar perdana SBN juga terjaga kuat, di mana bid to cover ratio mencapai 3,86 kali selama triwulan ketiga 2025. Kinerja pasar SBN didukung oleh likuiditas domestik yang memadai, kinerja fiskal yang kuat, serta prospek perekonomian domestik yang solid. Di tengah tekanan global dan moderasi harga komoditas, APBN menjalankan peran strategis meredam guncangan melalui belanja yang efektif. Hingga akhir triwulan ketiga 2025, realisasi belanja negara mencapai 2.234,8 triliun rupiah atau 63,4% dari outlook laporan semester. Difokuskan untuk mendukung agenda pembangunan nasional dan pelaksanaan program prioritas sebesar 480,8 triliun rupiah atau 51,6% dari pagu. Pendapatan negara tercatat 1.863,3 triliun rupiah atau 65% dari outlook laporan semester. Ini dipengaruhi oleh moderasi harga komoditas, sehingga defisit APBN terkendali di level 1,56% terhadap PDB atau sebesar 371,5 triliun rupiah, serta keseimbangan primer positif sebesar 18,0 triliun rupiah. Realisasi pembiayaan anggaran sesuai dengan rencana mencapai 458 triliun rupiah atau 69,2% dari outlook laporan semester. Terdiri dari pembiayaan utang sebesar 501,5 triliun rupiah atau 68,6% outlook laporan semester dan penyaluran pembiayaan non-utang sebesar 43,5 triliun rupiah atau 62,6% dari outlook laporan semester. Penyaluran pembiayaan non-utang antara lain untuk mendukung program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau LPP dan ketahanan pangan nasional. Pembiayaan utang dipenuhi melalui SBN neto sebesar 471,4 triliun rupiah dan pinjaman neto sebesar 30,1 triliun rupiah. Untuk lebih mendorong aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat, pemerintah menggulirkan paket stimulus ekonomi dalam bentuk yang pertama, 8 program akselerasi program 2025 dengan total anggaran 15,6 triliun rupiah. Jadi dari 1. Program magang lulusan perguruan tinggi, maksimal fresh graduate 1 tahun. Yang kedua, perluasan PPh pasal 21 DTP untuk sektor pariwisata. Yang ketiga, bantuan pangan periode Oktober dan November.
Yang keempat, diskon iuran jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM bagi bukan penerima upah BPU transportasi online atau ojol, ojek pangkalan, supir, kurir, dan logistik selama 6 bulan. Yang kelima, program manfaat layanan tambahan atau MLT perumahan BPJS Ketenagakerjaan. Yang keenam, program padat karya tunai Kemenhub dan Kemenpu. Yang ketujuh, program diregulasi sebagai implementasi PP 28/2025. Dan yang kedelapan adalah program perkotaan atau pilot project DKI Jakarta berupa perbaikan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran untuk gigs UMKM. Paket semus yang lainnya adalah 4 program yang dilanjutkan di tahun 2026. Terdiri dari 1. Perpanjangan periode pemanfaatan PPh final 0,5% bagi UMKM hingga tahun 2029 serta penyesuaian penerima. Yang kedua, perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor pariwisata. Yang ketiga, PPh pasal 21 DTP untuk pekerja di industri padat karya. Dan yang keempat, program diskon iuran JKK dan JKM untuk semua penerima BPU. Stimulus yang lain adalah 5 program penyerapan tenaga kerja. 1. Operasional KDKMP atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kedua, replanting di perkebunan rakyat. Yang ketiga, Kampung Nelayan Merah Putih. Yang keempat, revitalisasi tambak Pantura. Dan yang kelima, modernisasi kapal nelayan. Insentif yang lain adalah, stimulus yang lain adalah insentif PPN DTP atas penjualan rumah dengan harga hingga 5 miliar untuk bagian harga sampai dengan 2 miliar sebesar 100% diperpanjang hingga 31 Desember tahun 2027. Stimulus yang lain adalah bantuan langsung tunai atau BLTS sejahtera untuk 35,05 juta keluarga penerima manfaat sudah disalurkan secara bertahap dan akan disalurkan seluruhnya pada pekan kedua November 2025. Setiap KPM menerima total 900.000, jadi 300.000 setiap bulan. Sekarang sudah hampir 20 triliun tersalurkan.